بإحياء علوم الدين التحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ishtara Usamah bin Zaid bin Thabit walidatan. Usama bin Zaid bin Thabit membeli anak onta betina bimi'ati dinar, seharga 100 dinar, ila syahrin, untuk bekal 1 bulan ke depan. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ta'jabuna min Usama, apakah kalian tidak merasa heran terhadap Usama, al-mushtari ila syahrin, yang membeli anak onta betina untuk 1 bulan ke depan. Inna Usama la tawilul amal, membeli dengan tempo 1 bulan gitu, tempo pembayarannya maksudnya. Inna Usama la tawilul amal, sesungguhnya Usama sungguh panjang angan-angan. Ya Allah, Rasulullah anggapnya ini ente tempo sebulan, berarti ente ngira bahwa masih hidup sebulan ya. Panjangan angan-angan ente. Ayo. Walladzi nafsi biyadihi, dan sungguh yang jiwaku di genggamannya. Mata rafat ainai, tidaklah mengejap kedua mataku, illa, kecuali dhanantu, aku mengira, anna syafaraya, kedua ujung mataku, la yaltaqiyani, tidak bertemu, hatta yaqbidallahu ruhi, sampai Allah cabut ruhku. Wala rafa'atu tarafai, dan tidak aku mengangkat kedua mataku, fadhanantu, maka aku mengira, anni, bahwasanya aku wadi'uhu, yang meletakkannya. Maksudnya menurunkannya. Kan tadi mengangkat mata pandangan ke atas, tidaklah menurunkannya. Ayo. Hatta uqbida, sampai aku dicabut. Wala laqamtu luqmatan, dan aku tidak memakan 1 suap. Illa dzanantu, kecuali aku mengira, anni, bahwasanya aku la usiguha, tidak bisa menelannya. Hatta agussu biha, sampai aku tercekik dengannya. Minal mauti, daripada kematian. Allah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuhudul maut 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-daqaiq, dengan detik, menyaksikan kematian dari setiap detik. Oh, Allah mampu untuk mencabutnya. Padahal beliau punya kabar bahwa beliau tidak akan dicabut nyawanya kecuali diminta izin kepada beliau, diberitahukan kepada ibu. Tahu itu kabarnya. Tapi karena ma'rifatullah, Allah mampu, Allah qadir, Allah bisa aja Anda dicabut dalam waktu 1 detik. Nggak mengedipkan mata, membuka, kecuali bisa aja Allah nyabut. Dan tidak mengangkat mata dan menurunkannya kecuali Allah bisa cabut. Jadi prediksi kematiannya itu dekat banget. Ada maqam kabir. Ya, susah ini seperti itu. Tapi maksudnya Nabi begitu mengungkapkan tentang syuhudnya beliau. Tidak mengangkat kaki kecuali mengira tidak akan meletakkan kecuali sudah meninggal. Tidak makan makanan kecuali menyangka tidak tertelan kecuali sudah meninggal. La ilaha illallah. Ya, hakala. Baik. Summa qala, kemudian beliau berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, in kuntum ta'qilun, jika kalian berakal, fa'uddu anfusakum, maka anggaplah diri kalian, minal mauta, termasuk orang-orang yang sudah mati. Walladzi nafsi biyadihi, dan yang jiwaku di genggamannya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian sanggup menolaknya. La ilaha illallah. Ayo. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yuharikul ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, yukhriju, ya. Apa? Yakhruju. Yakhruju. Maksudnya Taib. Beliau keluar membawa wadah berisi air. Fa yatamassahu biturab, maka beliau mengusap wajah anggota tubuhnya dengan tanah. Faqulu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innal ma'a minka qaribun, sesungguhnya air dekat darimu. Fayaqulu, maka beliau berkata, ma yadrini, tidaklah aku tahu.
la'alli la ablughu, barangkali saja aku tidak mencapainya. Maksudnya air dekat dengan Nabi. Nabi SAW nggak bisa aja ngambil air, tinggal khawatir nggak nyampe, tayamum dulu. Barangkali anda nggak nyampe dengan menggunakan air. Kadang-kadang seperti itu Rasulullah SAW. Taib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa terlepas dari hukum tayamum ya. Hukum tayamum nggak boleh kita begitu. Ya nggak bisa kita tayamum dengan wujudul ma'. La tayamum ma'a wujudul ma'. Kaif ini hadis biarin aja begitu, ada hukumnya sendiri. Nggak bisa dipakai buat hukum tayamum, enggak. Maksudnya ngambil ibrahnya aja, yaitu Nabi SAW tayamum khawatir nggak bisa menggunakan air. Padahal beliau nggak mau sholat dulu, nggak mau pakai buat sholat. Ada riwayat lain beliau mau istirahat, mau tidur, tapi nggak sempat pakai air, atau jauh airnya sedikit, beliau tayamum dulu, takut nggak sempat pakai air. Hakala. Taib. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha thalathata awad, beliau mengambil 3 batang kayu. Fagaraza audan baina yadayhi, maka beliau menanam 1 batang di hadapannya. Wal akhara ila janbihi, dan yang lainnya di sampingnya. Wa amma thalithu, adapun yang ketiga, fa ab'adahu, beliau menjauhkannya. Faqala, beliau berkata, hal tadruna ma hadha, apakah kalian tahu apa ini? Qalu, sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, beliau berkata, hadzal insan, ini adalah manusia. Wa hadzal ajal, dan ini ajalnya. Wa dzakal amal, dan itu angan-angannya. Yata'atahu, yang diharapkan ibnu Adam, anak Adam. Wa yakhtalijuhul ajal, sedangkan ajal menyambarnya. Dunal amal, sebelum mencapai angan-angan. La ilaha illallah. Gimana tuh? Kurang lebih begini. Rasul naruh tancepin 3 kayu. 1 di depannya, 1 lagi sebelah sini, 1 lagi jauh. Tahu nggak ini apa? Nah, ini namanya apa? At-tawdih bil mithal, bisur. Memberikan penjelasan dengan gambaran sesuatu. Kayu doang, kata Nabi, hadza ar-rajul, yang sebelah sini nih seorang. Wa hadza al-ajal, hadza al-insan, hadza al-ajal, ini kematian. Wa hadza amalu, angan-angannya dia tuh sono. Dia lagi berjalan menggapai jauh angan-angannya. Belum nyampe angan-angannya udah kena ini dulu. Angannya di sono. Belum sampai ke angan-angannya, ketemu ajal dulu, mati. Artinya seseorang punya angan-angan, target. Maut awal, wala target wala hajah. Bikin targetmu akhirat. Kalau nanti tengah-tengah jalan nanti meninggal nggak apa-apa. Ya, targetnya fi akhirah, misalnya talabul ilm. Orang punya target, anak mau menimba ilmu, menghidupkan agama, menyebarkan ilmunya Nabi SAW. Anda mengamalkan ilmu. Nanti lagi jalan. Belum nyampe usia dewasa, belum nyampe ente lulus belajar, meninggal dulu misalnya. Nggak rugi. Karena angan-anganmu angan-angan akhirat. Maka engkau mendapatkan derajat yang tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, siapa yang seperti itu, keinginannya ingin talabul ilmi, dalam perjalanan menuntut ilmu, dia tujuannya untuk liyuhya bil Islam, untuk menghidupkan Islam, meninggal, laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajah, derajat Nabi di bawahnya. Dia dengan para nabi derajat doang, perbedaan 1 derajat. Ini yang meninggal talabul ilm. Berarti kalau orang berangan-angan dalam kebaikan, talabul ilm, untuk nasrul da'wah, nasrul khair, tamam, ma fi mushkilah. Ada niat salihah. Kalau Allah sampaikan usianya, dikerjain, alhamdulillah. Nggak nyampe, dia udah nyampe dengan niatnya. Allah tahu, dia tulus, dia jujur, dia benar, Allah jadikan dia sampai kepadanya. Padahal belum sampai dengan perbuatannya. Ada niyatul mu'min khairun min amalih. Salah satu makna dari hadis, niat seorang mukmin kadang lebih bagus dari amalannya. Amalannya belum nyampe, masih menuntut ilmu, belum menyebarkan ilmu, tapi Allah tulis kayak menyebarkan ilmu. Kenapa? Ketulusan niat. Tapi yang tercela di sini angan-angan duniawi. Besok anak mau bangun, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini. Wah, itu target hidup anak itu. Baru kerja udah mati. Ya, niat adi, nggak ada harganya, rugi doang. Matinya dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena sesuatu yang diinginkan daripada dunia nggak nyampe. Fayakrah liqa Allah, dia benci untuk berjumpa dengan Allah.
fa yakrahullahu liqa'ah. Akhirnya Allah juga enggak suka ketemu dia. Seperti yang nanti akan disebutkan Imam Ghazali di sini. Taib, kamil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wasila ibnu Adam," perumpamaan anak Adam. Wa ila janbihi, dan di sisinya 99 maniyatan, 99 kematian. In akhta'athul manaya, jika kematian tidak menimpanya. Satu dari kematian. Waqa'a fil haram. Kalau dia melewati semua kematian-kematian tersebut. Ayo. Waqa'a fil harami hatta yamuta, dia akan jatuh pada masa tua sampai dia meninggal. Jadi manusia itu prediksi kematian ada 99 prediksi. Maksudnya sakit bisa mati, kecelakaan bisa mati, kesandung bisa mati, keselak makanan bisa mati. Kemungkinan kematian orang banyak nggak? Banyak banget. Kalau itu semua dia lolos, ujung-ujungnya apa? Tua. Tua juga bakal mati. Jadi nggak ada lepas dari kematian maksudnya gitu. Ya, ada 99. Itu 99 di sini ya, ini prediksi banyaknya kemungkinan yang membuat dia bisa mati. Orang kesandung aja kadang-kadang mati. Ya, orang keselak makan bisa mati. Ya, la ilaha illallah. Dia bisa ngelewatin. Tapi anggaplah ngelewatin semuanya, kelewat, enggak mati-mati. Ya, ujung-ujungnya tua. Mati juga gara-gara tua. La ilaha illallah hatta yamut. Ayo. Wa qala Ibnu Mas'udin, hadzal mar'u, ini adalah manusia, wa hadhil hutufu, dan ini adalah kematian, haulahu, di sekitarnya, syawari'u ilaihi, jalan-jalan kepadanya, jalan kepada kematian. Naam. Wal haramu wara'al hutufi, dan masa tua di belakang kematian. Wal amalu wara'al harami, dan angan-angan di belakang masa tua. Fahuwa yu'ammilu, dan dia berangan-angan. Wa hadhil hutufu, dan kematian ini, syawari'u ilaihi, jalan-jalan kepada kematian. Fa ayyuha umira bihi, maka apapun yang diperintahkan dengannya, akhadahu, kematian akan mengambilnya. Fa in akhta'athul hutufu, maka jika kematian tidak menimpanya, qatalahul haram, masa tua akan membunuhnya. Wa huwa yanzuru ilal amal, dan dia melihat kepada angan-angan. La ilaha illallah. Sama kayak tadi maksudnya. Dari semua sisi ada kemungkinan kematian. Kalau nggak ada di sini, dari sakit. Kalau nggak jadi sakit dari kecelakaan. Kalau nggak kecelakaan dari kayak gini, dari macam-macam. Terus dibunuh orang, diganggu orang. Masya Allah, banyak banget. Kalau lewat itu dari semua, dia nggak mati itu karena itu semua, masa tua akan membunuh dia, akan membuat dia mati. Tapi kalau Abdullah, Qala Abdullah, khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Segi empat, ya. Rasul menggambar. Ya, menggambarkan, membuat suatu denah, suatu gambar. Suatu gambar yang kotak. Wa khatta, persegi empat. Ya, persegi empat. Kotak, ya. Taib. Wa khatta wasatahu khattan, dan menulis, menggaris, dan menggaris di tengahnya suatu tulisan, suatu garisan. Wa khatta khututan ila janbil khat, dan menggaris suatu garisan-garisan di samping garisan. Garisan yang tengah maksudnya. Wa khatta khattan kharijan, dan menggaris garisan yang luar. Wa qala, dan dia berkata, atadruna ma hadza, apakah kalian mengetahui apa ini? Qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, beliau berkata, hadzal insan, ini adalah manusia, lil khatil ladzi fil wasati, untuk garisan yang di tengah-tengah. Wa hadzal ajalu muhitun bihi, dan ini adalah angan-angan meliputinya. Ajal. Ini adalah ajal meliputinya. Wa hadzal a'radu, dan ini adalah tujuan-tujuan. A'rad itu kayak apa ya? Penyebab kematian. Al-a'rad kayak sakit, susah, repot, itu a'rad namanya. Penyebab kematian. Ayo. Til khututil lati haulahu, untuk garisan-garisan yang sekitarnya. Tan hasyuhu, menggigitnya. In akhta'ahu hadza, jika tidak menimpanya ini, jika yang ini tidak menimpanya. Nahsyahu hadza, akan menggigitnya yang ini. Wadzakal amal, dan ini adalah angan-angan. Lil khatil kharij, untuk garisan yang luar. Dibikin sampai Imam Ghazali, ya. Lihat tuh. Al-insan tengah. Khutut, ada garis-garis. Ini Rasul gambarnya begini, garis-garis. Ini manusia. Al-aghrad apa? Itu kesusahan, capek, apa prediksi kematian, apa aja yang menyebabkan kematian disebutkan aghrad di sekitarnya. Kalau lewat dari ini kena yang ini. Kalau lewat yang ini, anggaplah lewat semua. Ini yang kotak ini adalah ajalnya. Ini yang panjang nih, angan-angannya, ngelewatin batas. Dia ngelihatnya angan-angan, padahal nggak sampai kepada angan-angannya, dia sudah ketemu ajal.
garisnya ini gajah. La ilaha illallah. Ya, hampir sama dengan gambaran yang tadi, cuman ini pakai kotak. Ya, jadi bahwa dia itu terkena, ada kemungkinan terkena dari berbagai macam penjuru. La ilaha illallah. Hakadha wallahu ta'ala alam.